Jumpa lagi ya dengan saya Kang Tejo di Kebun Sempit. Di depan kita ada namanya cipluan. Kalau bahasa Latinnya nanti bisa dicari. Kita mengenal dengan bahasa-bahasa yang biasa kita kenal ya. Ini cipluan ini sudah langka. Kenapa? Karena biasanya tumbuhnya di hutan. Bekas terbasan baru ya, biasanya kalau hutan kemudian diterbas, mau ditanemin kopi atau mau ditanemin sayuran atau apa, baru diterbas habis dibabat gitu tumbuhlah dia cipluan ini. Jadi cipluan ini butuh kondisi tanah yang lembab dan kondisi suhunya dingin gitu ya. Jadi kalau dia di tempat-tempat yang sudah lahan yang sudah terbuka itu agak sulit dia tumbuhnya. Walaupun ya ada 1-2 tumbuh, cuman lebih sulit karena dia lebih bisa tumbuh di tempat-tempat yang lembab, yang dia masih banyak kandungan humus. Biasanya ya di hutan, di bekas hutan yang udah jadi belukar gitu kan. Jadi kayak misal ada di kebun nih, kebun apa dibiarin jadi belukar, kemudian kita babat, kita terbas, tumbuhlah dia ini gitu. Hanya memang agak sulit ditemukan. Nah, proses tumbuhnya yaitu tadi tanahnya harus lebih lembab, lebih dingin, kemudian kandungan humus masih banyak. Cipluan ini banyak manfaatnya. Salah satunya untuk sesak napas bisa. Kemudian untuk diabetes bisa. Kemudian untuk ginjal juga bisa. Artinya banyak manfaat cipluan ini. Jadi untuk penyakit-penyakit dalam banyak ini, terus termasuk memperlancar peredaran darah juga ya ini. Untuk proses perkembangbiakannya atau perbanyakannya gimana? Nah, ini bisa dilihat, ini adalah bunga. Bunga ini kemudian nanti setelah mekar, mana yang sudah mekar kebetulan nggak ada, agak rontok, kemudian nanti jadilah dia seperti ini. Nah, buah yang dibungkus dengan apa nih namanya, dibungkus ya, terbungkus sama dengan sendirinya ya. Kalau kayak kita makan snack itu ada bungkusnya, jadi ini juga ya langsung ada bungkusnya. Jadi relatif aman, tidak mudah terkontaminasi karena sudah dibungkus alami ya, langsung dibungkus. Ini akan membesar. Setelah besar nanti dia ini bisa dilihat, ini nanti akan jadi warnanya kuning kecoklat-coklatan, makin coklat, terus kering, rontok gitu. Dan disitulah jadi tumbuh lagi, jadi banyak lagi. Itu ya proses perbanyakannya. Dia biasanya perbanyakannya ya secara alami tadi itu, karena jarang dibudidayakan gitu kan. Termasuk tanaman yang sulit lah dicari kalau untuk di daerah-daerah yang agak kota gitu ya. Kemudian ini yang dimakan apanya? Ya ininya, ini bungkusnya kita buka. Cuman kalau yang ini sudah kuning kecoklatan ya cirinya. Biasanya gagangnya ini juga sudah agak kering. Kemudian ini agak kuning kecoklatan. Nah, ini buahnya ini warnanya nanti juga kuning kecoklatan. Kalau dia sudah kuning kecoklatan, dia manis rasanya, tapi tetap lebih manis senyum saya ya. Ya manisnya manis alami gitu. Nice. Dari buah ini ketika nanti dipletet, tahu dipletet nggak? Dipecah, nanti akan tumbuh. Itu akan jadi banyak. Nah, cuman untuk buah yang sudah tua, ini buahnya masih muda ini, karena kita sulit ya nyari yang tua. Biasanya udah keduluan anak-anak karena memang agak langka tanamannya. Kalau di daerah yang sudah itu agak langka karena biasanya ada di. Nah, terus kalau yang masih kayak gini rasanya gimana? Ya kayak gini ya pahit. Kalau mau dicoba ya silakan dicoba. Kalau masih begini nih pahit namanya rasanya. Ini pahit dan masih belum layak ya. Cuman kalau yang untuk obat begini pun sudah bisa untuk obat. Jadi itu terkait dengan tanaman cipluan. Kita lanjut di lain waktu. Jangan lupa sisihkan super tanknya untuk kita.
biar kita bisa terus berbagi buat teman-teman.